aplikasi tadi. Nggih, elemennya apa sudah tadi sudah apa nggih sudah aplikasi nggih. Ini nah ini ada tambah juga relevansi proyek bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran. Belum? Belum. Oh, oke. Maaf Bapak Ibu. Maaf ya. Ini tadi Bapak Ibu nggih, kita sudah sampai ke pemilihan dimensinya, kemudian elemennya, subelemennya, sama deskripsinya ya. Tadi sudah sampai situ. Nah, ini sekarang ini relevansi proyek bagi sekolah. Nah, mungkin memang sekolah yang ini gurunya membuat modul proyek ini yang relevan seperti ini. Tadi kan kewirausahaan nggih temanya ya. Jadi ada makanan, juga ada hasil karya siswa ini. Oke, seperti itu. Nah, ini juga diberikan cara penggunaan perangkat ajar proyeknya Bapak Ibu. Ini nggih. Ada 3 paragraf ini nggih. Saya lanjutkan saja nanti bisa Nah, ini yang tadi saya maksudkan untuk yang tidak kalah penting yang bagian ini aktivitas 1 sampai 17 tadi. Nah, tadi yang saya tampilkan untuk modul proyek Bu Tina tadi itu belum sampai ke sini gitu. Tapi ya beliau sudah paham, hanya memang belum dimasukkan ke modul proyeknya gitu. Apa namanya? Pelaksanaannya seperti apa gitu. Nah, ini misalkan ini saya bahas saja aktivitas 1 tentang permasalahan kegiatan ini antara dan 11 mandiri. Ternyata itu gede dari jam hari penuh hanya untuk proyek saja. Bahannya data atau cerita dari berbagai sumber. Guru berperan sebagai fasilitator yang disiapkan ini. Guru mencari cerita tentang benda yang mereka punya dan ia tidak punya. Guru menyiapkan media yang mendukung cerita. Kemudian pelaksanaannya ada ini, 1, 2, 3, 4. Tipsnya guru mencari cerita yang sesuai dan seterusnya. Alternatif memilih cerita yang ada di YouTube dan seterusnya, Bapak Ibu. Nanti kalau saya cepat, nanti kalau menginginkan sovelnya nanti bisa kita share nanti setelah ini akan selesai. Nah, tadi ada contoh cerita juga dilampirkan di sini. Jadi ini lengkap, lengkap. Satu aktivitas itu sudah jelas atau sudah utuh, sehingga ketika guru itu akan melaksanakan sudah jelas apa yang dilakukan dari awal sampai akhir begitu. Jadi termasuk ini tadi ada cerita ya beneran di bawahnya dikasih contoh ceritanya gitu ya. Kemudian aktivitas kedua, eksplorasi isu Bapak Ibu. Ini juga sama kurang lebih tadi 7 JP dalam 1 hari juga. Ini juga ada persiapan, ada pelaksanaan, ada tips, ada alternatifnya. Alternatif itu berarti bisa digantikan hal yang lain, tidak kaku gitu bisa ada penggantinya. Kemudian ini juga ada semacam kalau kita mengajarkan siswa atau di kelas kita pembelajaran di kelas modul ajar kan ada LKPD-nya ada LKPD. Nah, di modul proyek pun juga kurang lebih ya sama tapi mungkin kita tidak menamai LKPD ya hanya pendukungnya saja gitu. Jadi lembar kerja siswa ketika nanti proyek itu apa yang dilakukan itu sudah disiapkan dari awal. Jadi ketika nanti jadwal untuk kita melakukan proyek dengan guru mapel tadi, dengan timnya tadi, masing-masing kelas tadi punya tim masing-masing, ya tinggal action saja gitu. Karena memang sudah disiapkan dari awal. Nah, ini kayak gini sudah disiapkan dari awal juga. Kemudian aktivitas 3 juga sama Bapak Ibu kurang lebihnya seperti itu kelengkapannya ada persiapan, pelaksanaan, tips, alternatif. Ini ada contoh wawancara tadi ada wawancara juga tadi disediakan, ini panduan wawancaranya, ini laporan hasil wawancara. Kemudian aktivitas keempat, identifikasi awal permasalahan.
Ini juga sama, ada persiapan pelaksanaan tugas. Nah, ini ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan menurut kamu apa saja yang menurut kamu apa saja akibat yang muncul dari permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang ada pada apa tadi ini dari yang sebelumnya tadi. Ini saling terkait Bapak Ibu, jadi ini tidak bisa dipahami per bagian tapi harus utuh dari awal sampai akhir. Ini kemudian aktivitas 5 ada refleksi awal. Kemudian ini juga ada tadi lembar kerjanya juga sudah disiapkan. Kemudian penilaian pemahaman di sini. Aktivitas 7 sampai dengan nanti aktivitas ke-16 Bapak Ibu. Saya scroll saja nggih. Saya scroll saja. Ya, nggih. Ini mudah nggih untuk di ATM nggih, karena menurut saya cukup jelas ini modul yang di PMM ini nggih. 16. Rubrik asesmen sumatif project. Nah, ini bagian terakhirnya dikasih rubriknya. Jadi ada rubrik, anak yang sangat berkembang itu yang seperti apa deskripsinya, kemudian berkembang sesuai harapan yang seperti apa, itu jadi jelas. Bisa dilihat pada rubriknya ini. Aktivitas ke-17 refleksi akhir. Nah, di refleksi akhir ini Bapak Ibu, apabila memang masih memerlukan adanya tindak lanjut, ya ada tindak lanjut. Jadi refleksi itu kalau memang sudah bagus ya sudah bagus ya, tapi ketika memang masih diperlukan perbaikan atau tindak lanjut, berarti ya masih berlanjut lagi. Itu ada pada diagram tadi bagian terakhir adalah adanya setelah refleksi ada tindak lanjut. Jadi seperti itu. Refleksi tujuannya untuk mengukur atau kita melihat atau kita berkaca sudah sesuai belum yang kita harapkan. Jadi kalau ada hal yang belum, otomatis kan ada tindak lanjutnya lagi begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk modul project yang versi sederhana, yang juga tidak keliru, juga sudah bagus tadi. Kemudian juga ada modul project yang versi dari PMM yang memang juga lebih lengkap pastinya tadi. Ini bisa untuk referensi kita Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, waktu dikembalikan kepada moderator.